Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mari kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah yang kemarin membahas tentang masalah syarat-syarat tayamum, yang insyaallah kita lanjutkan fasal berikut. Faslun ay hadza faslun furudut tayamumi. Fardu tayamum khamsatun, yaitu 5, ada 5. Fasal ini membahas atau bab ini membahas tentang masalah fardu tayamum. Fardu tayamum yaitu ada 5. Al-awwalu naqdut turab, yang pertama adalah memindah debu. Prosesi memindah debu yaitu ketika kita menempelkan kedua telapak tangan kita ke tempat debu, ini dinamakan naqlu, ya. Jadi fardu yang pertama yaitu memindah debu. Tangan kedua telapak tangan kita menyentuh tempat debu, ini dinamakan naqlu, ya. Kemudian asani an-niyatu. Kemudian yang nomor 2 adalah niat. Niat sebagaimana nawaitu at-tayammuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya salat fardu karena Allah Ta'ala. Jadi niat tayamum ini adalah sebagai pengganti dari wudu, beda dengan wudu. Kalau niat wudu adalah menghilangkan hadas, kalau tayamum ini adalah diperbolehkannya salat. Tayamum tersendiri yaitu pengganti daripada wudu. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya apa-apa saja yang diperbolehkan tayamum. Salah satunya adalah tidak adanya air, kemudian diperbolehkannya tayamum. Kemudian fardu tayamum yang kedua adalah niat, ya. Setelah niat, ats-tsalitsu mashu wajhi. Yang ketiga adalah mengusap wajah. Dari fardu tayamum yang ketiga adalah mengusap wajah. Nah, seperti ini. Yang pertama kan naqlu turab, memindah kedua telapak tangan kita menyentuh debu. Ini adalah prosesi yang pertama, yaitu memindah debu. Kemudian yaitu niat. Nah, ketika tangan kita, kedua tangan kita menyentuh di atas wajah kita, yaitu tumbuhnya rambut kecil mulai sini, seperti halnya batasan-batasan ketika wudhu. Nah, kemudian ditempelkan, maka ditarik ke bawah. Nah, kemudian yang sini jangan menyentuh suruh, tarik ke bawah ini, sehingga yang antara jempol ini, yang kanan kiri, yaitu terkena antara ini, jenggot sama ini. Jadi posisinya ada gini. Itulah fardu tayamum yang ketiga adalah mengusap wajah. Ar-rabi'u mas'ul yadaini ilal mirfaqaini. Kemudian yang keempat adalah mengusap kedua tangan beserta siku-siku. Ketika tayamum, jadi kita lihat, jadi sesuatu apapun yang nempel pada tangan kita, seperti halnya jam tangan, kemudian ada cincin, maka dilepas, supaya tidak menghalangi debu kita yang menyentuh kepada kulit. Beda dengan kalau kita wudu dengan air, cincin bisa diputar-putar, air bisa masuk. Begitu jam tangan. Prosesi dalam tayamum ini, fardu tayamum yang keempat adalah mengusap kedua tangan. Prosesi gini. Ketika gini, ditarik dari tangan kanan dulu. Kemudian gini. Kemudian juga yang kiri. Itu mengusap kedua tangan beserta siku-siku. Jadi batasan tangan seperti halnya kita membasuh kedua tangan dalam hal ketika berwudu. Kemudian al-khamisu yang nomor 5 dari fardu tayamum yaitu at-tartibu bainal mashataini, yaitu tartib mengusap di antara dua usapan anggota tubuh, yaitu seperti apa? Yaitu mengusap muka, wajah, dan mengusap kedua tangan, yaitu yang nomor 5 dari fardu tayamum, mengusap tartib yang dinamakan tartib, yaitu mengusap muka dulu, wajah dulu, kemudian kedua tangan kanan dan kiri, itu dinamakan tartib. Jadi kesimpulannya fardu tayamum yaitu ada 5. Yang pertama memindah debu, kemudian yang kedua adalah niat, yang ketiga yaitu mengusap wajah,
Yang keempat adalah mengusap kedua tangan beserta siku-sikunya. Yang kelima adalah tartib mengusap di antara anggota wajah dan kedua tangan. Faslun, hadza faslun mubtilatit tayamumi. Salah satu mubtilatut tayamumi, perkara-perkara yang membatalkan tayamum, yaitu pasal ini yang terakhir tentang membahas masalah tayamum. Perkara yang membatalkan tayamum yaitu ada 3. Ma abtalah al-wudu'a. Setiap perkara yang membatalkan wudu seperti halnya perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Jadi perkara yang membatalkan wudu itu sama halnya yaitu membatalkan tayamum. Kemudian waridatu yang kedua adalah murtad, naudzubillah. Ini adalah perkara yang juga membatalkan tayamum, keluar dari agama Islam. Yang nomor 3, wattawahumul ma'i in tayamamah li faqdihi. Menyangka ada air jika bertayamum karena tidak ada air. Ketika dia menyangka di depan sana ada air, tiba-tiba langsung ia tayamum. Prasangka tersebut dilihat di sana ternyata ada air, maka ini juga tayamum batal. Ya, menyangka dengan persangkaan tersebut adanya air. Ketika tayamum ternyata di sana ada air, maka ini adalah juga perkara yang membatalkan tayamum. Jamaah yang rahmati Allah, itulah yang terakhir perkara-perkara yang membatalkan tayamum, yaitu seperti halnya yang pertama adalah seperti halnya perkara yang membatalkan wudu, kemudian yang kedua adalah murtad, yang ketiga adalah menyangka ada air jika bertayamum karena tidak ada air. Mudah-mudahan kita lanjutkan di hari lagi insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.